Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Pada sore hari ini kami masih berkesempatan untuk berkumpul di rumah ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Kami menaikkan sembah kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan pada saat sore hari ini hanyalah Engkau, hanyalah karena Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan cara pada sore hari ini Tuhan, dari awal sampai selesai nanti di dalam pimpinan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-Mu yang saat sore hari ini akan melayani. Berkati juga keluarga di tempat ini Tuhan, yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatunya. Berkati berlimpah, dan kiranya teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan sampai di tempat ini dengan sehat, selamat, tanpa kurang satu apapun Tuhan, supaya boleh bersama-sama dengan kami menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami, dan terlebih dulu Tuhan boleh kami berbicara tentang memperbicarakan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Esa. Tak usah
Jangan putar selami oleh setiap hati kami, hati kamu harus percaya ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan bersama minggu, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati
Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan tak terselang. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Pada saatnya kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pembeli saya. Untuk itu doa firman kami serahkan kepada pembelman. Bapak, kami bersyukur sore hari ini kami memuji meninggikan Engkau Tuhan, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan, dan terlebih mempermuliakan Engkau Tuhan. Dan kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Saat ini kami menyediakan hati kami, menyiapkan hati kami, membuka hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang baru daripada-Mu Tuhan, untuk dibagikan pada kami semua Tuhan, agar benih yang ditaburkan ini bertumbuh subur Tuhan, dan berbuah-buah Tuhan. Dan berikan kami semua saat ini hikmat juga Tuhan, untuk kami bisa berbagi satu sama lain juga Tuhan, untuk kami bisa sharing juga nantinya satu sama lain, untuk saling menguatkan juga Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Biarlah kami semua Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Tuhan kita dapat bertemu di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mula pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hari Wibowo dan Ibu serta keluarga yang menyambut kami, membuka rumahnya untuk kita sekalian dapat berbagi firman Tuhan di sore hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah berkenan hadir, meskipun dalam suasana perpegan ya, hampir Idul Fitri, tapi kita bersyukur kita bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan kita, dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Jadi dalam PA rumah ini atau Home Bible Study,
kita bukan hanya satu arah tetapi dua arah. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau menanggapi, yang mau menambahkan, yang mau berbagi, yang mau bersaksi, monggo dipersilahkan gitu ya. Kita masuk dalam tema perbedaan anak terang dan anak gelap ya, kita melanjutkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Mohon hambanya Pak Iwan membacakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Makasih Pak. Ya, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita sudah bahas tentang ayat 7 dan 8, yaitu tentang perintah baru. Perintah yang lama tetapi baru ya, tetapi kita melihat dikatakan firman Tuhan di waktu yang lalu bahwa sejak zaman Musa, sejak zaman dulu sebenarnya sudah Tuhan perintahkan agar umat Israel ya, di waktu itu Israel kuno ya, itu saling mengasihi, tetapi dikatakan terbatas ya, hanya dikatakan satu bangsa sesama Israel. Kemudian kita masuk di zaman Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus perintahkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di sisi lain Tuhan Yesus katakan perintah lain yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan sekedar mengasihi sesama bangsa Israel, tapi kemudian dikatakan ada mengasihi sesama manusia, mau bangsa Israel, mau itu kemudian keturunan Samaria, seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Bahkan kemudian Tuhan Yesus berikan perumpamaan waktu itu tentang kambing dan domba. Ada Kristen kambing, ada Kristen domba. Kristen domba dikatakan dia melihat sesamanya, terutama yang lemah, yang kemudian tidak berdaya, yang mengalami sakit, yang mengalami kesulitan, dia bisa memperhatikan. Tetapi di sisi lain, Kristen kambing dia perhatikan sesamanya yang lemah, yang sakit, yang kesulitan, dia tidak terpikir untuk memperhatikan. Jadi gitu ya, beda ya Bapak Ibu. Bukan tidak memperhatikan, tapi tidak terpikir untuk memperhatikan. Maka mereka tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kapan engkau lemah dan kami tidak perhatikan? Tuhan, kapan engkau sakit kami tidak memperhatikan? Nah, Tuhan Yesus katakan, apa yang kau perbuat untuk saudaramu yang paling lemah, yang sedang sakit, engkau melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Ya, maka bukannya tidak memperhatikan, tetapi tidak terpikir untuk memperhatikan, gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kita melihat kemudian di Yohanes pun kita melihat Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid, perintah baru. Ya, aku berikan perintah baru untuk kamu saling mengasihi para murid. Dan sekarang dikatakan punya satu teladan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita mengasihi sama sesama bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Tuhan Yesus. Ya. Seringkali orang membatasi kasih pada sesama itu
dengan karakter atau dengan tipe. Ya, kalau dalam ilmu psikologi itu ada yang tipenya sanguin, ada yang tipenya melankolis, ada yang tipenya flegmatis, dan lain sebagainya. Jadi kadang ada orang berpikir kalau mengasihi sesama itu ya harus seperti orang sanguin, harus terlihat wah sangat mengasihi, shalom, kemudian apa dan luar biasa. Padahal ada juga tipe yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita melihat Tuhan merintahkan kita mengasihi sesama, mau tipenya, modelnya seperti apapun. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saling mengasihi. Perintah ini lama, sejak dulu sudah kita tahu, bahkan sampai sekarang. Tetapi dikatakan oleh Rasul Yohanes, perintah ini baru sampai sekarang. Artinya walaupun kita sudah tahu, kita masih terus belajar untuk menerapkan kasih ini pada sesama. Ya. Kita masih belajar ternyata sampai saat ini untuk saling mengasihi. Ya, kalau saling mengasihi itu memang firman Tuhan katakan kita perlu belajar. Ya. Dan kalau kita lihat tadi dalam ayat yang ke-8, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Dikatakan dalam judul tadi, judul PA kita ada terang, ada gelap. Ya, dalam hal ini, Bapak Ibu, terang dan gelap dihubungkan dengan cara kita, hati kita untuk mengasihi sesama manusia, karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita sudah mendapat kasih yang dari Tuhan. Maka ekspresi kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Ya. Kalau kita mendengar kata ekspresi, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau gaya kita atau cara kita mengasihi Tuhan, seringkali kita dapat membatasi ekspresi itu. Misalnya kalau orang Kristen, Pantekosta, karismatik, ekspresinya dalam pujian penyembahan. Ya. Lebih ekspresif daripada umat lain, bandingkan dengan Katolik mungkin, bandingkan dengan orang gereja lain. Seringkali orang Kristen, ya karena kita Pantekosta, ya ngomong Pantekosta saja, seringkali Pantekosta atau karismatik merasa lebih mengasihi Tuhan karena dia bisa berekspresi dalam pujian penyembahan. Ketika dia menaikkan tangan, ketika dia melompat-lompat, ketika dia melakukan pujian dengan ekspresif, dia merasa lebih mengasihi Tuhan daripada orang gereja lain. Kalau gereja lain nyanyi adem-adem saja, dia merasa wah itu kurang mengasihi Tuhan. Ya, tanpa disadari kita bisa punya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu. Ya, padahal di dalam Tuhan kita melihat ekspresi mengasihi Tuhan sejatinya bukan sekedar dalam ibadah, tetapi justru dalam kita mengasihi sesama, itulah ekspresi mengasihi Tuhan yang sebenarnya, yang sejati, yang sesungguhnya. Sebab dikatakan orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, itu dia ada di dalam terang. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas, sedang orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya, atau firman Tuhan katakan membenci sesamanya, dia itu di dalam gelap. Dalam terang dan dalam gelap, jelas sekali di ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbedaannya dikatakan ternyata antara mengasihi atau membenci sesama. Kita misalnya bandingkan dengan kita orang-orang mudik, ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mudik itu kadang kita di perjalanan keluar kota atau dari luar kota ke dalam kota, misalnya dari Jakarta tujuan Wonosobo. Orang yang tidak tahu atau tidak pernah, mungkin dia sudah sampai mana ya, Brebes, dia katakan ini Wonosobo, ya. Tapi kita temannya yang tahu bukan, ini bukan Wonosobo, ini masih Brebes. Lalu perjalanan lagi sampai Banjarnegara, ini Wonosobo, Mas, bukan, ini bukan Wonosobo. Beneran ini Wonosobo, bukan, ini bukan Wonosobo, karena kita tahu, ya. Sebentar lagi sampai Wonosobo. Nah, itu ibaratnya orang
berjalan dalam kehidupan, tetapi dia benci saudaranya, dia merasa hidup dalam terang. Dia merasa sudah mengasihi Tuhan, padahal dia masih dalam gelap. Karena apa? Dia benci sesamanya, dia benci saudaranya. Ya. Seringkali kita pikir kita sudah ibadah, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkorban bagi Tuhan, lalu kita berkata, saya ini terang dunia. Padahal mungkin dengan yang serumah dengan kita masih benci. Ya, atau dalam bahasa lain bencekno, ya. Bencekno. Kalau aku ketemu si A kok bencekno tenan, ya. Kalau ketemu si B kok bencekno tenan. Nah, itu firman Tuhan katakan masih dalam gelap. Ya, padahal firman Tuhan tadi dikatakan kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ya, di ayat yang ke-8 terakhir ya, kegelapan itu sebenarnya sedang lenyap Bapak Ibu. Jadi kita kalau masih dalam kegelapan artinya lama-kelamaan kita bisa ikut-ikutan lenyap. Kegelapan ini sedang lenyap. Ya, terang kalau dalam warna putih dan gelap lah, putih dan hitam misalnya. Tidak bisa langsung putih langsung hitam, tidak bisa hitam langsung putih. Ya, kalau Bapak Ibu atau anak-anak kecil sekolah minggu itu latihan mewarnai pakai air tuh seringkali ada yang namanya gradasi, ya, dari hitam, abu-abu, abu-abu putih-putih, kemudian putih. Ya, artinya Bapak Ibu, orang tidak bisa langsung tadinya benci saudaranya, kemudian langsung berubah total jadi mengasihi. Ada satu tahapan, ada satu proses. Demikian juga sebaliknya tidak bisa. Orang tidak bisa tadi mengasihi, kemudian langsung benci. Tidak bisa langsung itu. Tapi ada proses yang membuat dia kok semakin benci, semakin benci, ya, sampai kemudian berada dalam kegelapan. Nah, kita dalam firman Tuhan Bapak Ibu, segala sesuatu dalam dunia ini dikatakan kegelapan sedang lenyap. Ya, kalau kita tidak mau ikut-ikutan lenyap, artinya jangan sampai kita masuk dalam satu kebencian yang terpelihara. Ya, membenci kebencian itu artinya kita masih mau dalam kegelapan yang padahal sedang lenyap. Selanjutnya dikatakan di ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Seperti orang tadi, dia berpikir sudah sampai Wonosobo, ternyata masih Brebes. Dia berpikir sudah sampai Wonosobo, ternyata masih Banjarnegara. Ya. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. Ya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sederhana, kita bisa tidak tahu arah tujuan hanya karena membenci orang lain, membenci saudara kita, membenci sesama kita. Jadi kalau istilahnya itu jadi ambiang, ya. Jadi pandangan kita itu jadi nggak jelas. Mau ke sini salah, mau ke situ salah, mau bersikap seperti ini salah. Sebenarnya karena apa? Karena membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya, Nah, dalam firman Tuhan kita melihat Tuhan Yesus seringkali memberikan atau menampilkan mujizat. Salah satunya orang buta bisa melihat. Nah, demikian juga Bapak Ibu, dalam kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita ternyata buta. Kalau buta itu dalam kegelapan, ya. Karena kita mungkin tidak ada yang buta, ya. Jadi kita tidak bisa merasakan orang buta itu seperti apa. Tapi kalau kita mungkin membandingkan, kalau misalnya kita sedang tidur, mimpi mungkin mimpi buruk, tetapi kita rasanya itu tidak bisa bangun-bangun, ya. Kita rasanya tidak bisa membuka mata, tertutup terus rasanya. Nah, kira-kira ya kurang lebih, ya Bapak Ibu, rasanya tertekan, rasanya tidak mampu karena buta, gelap semua. Nah, jadi kegelapan dan kebutaan berhubungan, ya. Orang kalau buta tidak bisa melihat terang, kegelapan itulah yang mendominasi hidupnya. Tidak tahu arah, ya, kemana dia bisa melangkah.
Dan yang menarik kita melihat di ayat 10 tadi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ini yang kita mau. Dan ini yang juga saya percaya kita sekalian lebih suka di sini. Kalau kita bisa melihat dengan baik, kalau kita bisa melihat sekitar kita dengan baik, dikatakan firman Tuhan, itu ibaratnya orang berada dalam terang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Ya. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau dalam terjemahan lain, Bapak Ibu, dalam terjemahan lain dikatakan, dan dia tidak akan tersandung karena orang lain. Dan dia tidak akan mengalami tersandung karena orang lain. Bukankah ini juga yang seringkali terjadi dalam hidup kita berkeluarga misalnya, atau bergereja misalnya, Bapak Ibu, ya. Seringkali orang itu bukan tersandung karena orang luar, tetapi justru karena orang Kristen. Ya, maka ada banyak orang kemudian meninggalkan Tuhan, ada banyak orang kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan, menjadi ateis, ya, dan lain sebagainya. Bukan karena debat kusir, bukan karena apa, tetapi karena hal sederhana, tersandung kepada orang Kristen. Apalagi kalau punya cap hamba Tuhan, hamba Allah, ya, hamba Gusti Allah, ya, hamba Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, berat jadi hamba Tuhan misalnya. Karena apa? Harapannya orang sangat tinggi untuk hamba Tuhan. Diharapkan menjadi teladan, diharapkan menjadi patokan, diharapkan menjadi penuntun arah. Sekali berbuat kesalahan, langsung orang bisa tersandung di situ. Ya. Sekali berbuat kesalahan, orang menjadi tersandung. Akhirnya apa? Tersandung, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di antara sekian banyak orang Kristen di dunia ini, berapa banyak orang yang tidak pernah tersandung, ya, dengan sesama orang Kristen saja. Ya. Kita tidak usah jauh-jauh ke yang iman lain. Sesama orang Kristen saja kita seringkali masih bisa tersandung. Tersandung hamba Tuhan mungkin ngomongnya salah, ngomong hal yang tidak berkenan di hatinya. Tersandung mungkin karena sesamanya pelayan Tuhan, tersandung mungkin karena sesamanya anak Tuhan juga orang Kristen, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan katakan, kalau barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan dia terhindar dari yang namanya tersandung. Di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, makanya yang kita impikan adalah sebuah gereja yang dimana orang-orang itu bisa saling mengasihi tanpa harus takut tersinggung satu sama yang lain. Ya, itu impian setiap gereja. Ya, Bapak Ibu, kalau kita di gereja, misalnya saya saja sebagai hamba Tuhan, misalnya kalau khotbah misalnya, kalau dalam hati ini masih ada satu rasa, waduh, kalau saya ngomong ini si A tersinggung apa enggak ya? Kalau saya ngomong ini si B tersinggung apa enggak ya? Sebenarnya itu artinya bahwa itu belum sehat, ya, gereja. Tapi kalau semua ya sudah dalam satu kedewasaan, semua dalam satu mengasihi Tuhan, kita bisa ngomong satu sama yang lain tanpa kita merasa takut orang lain itu bagaimana rasanya sama saya ya kalau saya ngomong. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan dalam satu perkumpulan kita sampai harus menjaga omongan, tidak boleh ada hal-hal yang kemudian kita takutkan sampai tersinggung. Itu sebenarnya adalah satu perkumpulan yang belum sehat. Ya. Sebaliknya, ya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau misalnya anak-anak muda ya, di sini ada anak muda ya sekarang. Ya, kadang anak-anak muda tuh satu sama yang lain kadang ngomongnya tuh Bapak Ibu tas-tes gitu.
dastes langsung to the point, apa adanya, bahkan pakai bahasa sekarang itu. Justru itu yang bagus. Tetapi kalau di sisi lain ada yang tersinggung, ya, ada yang tidak seret, padahal kita sudah jaga omongan dan lain-lain, di situ justru tidak sehat. Ya Bapak Ibu, kalau dalam pergumulan, apakah lebih banyak kita ngomong apa adanya, atau kita lebih banyak jaga perasaan orang lain? Pripun? Nanti kita bahas. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita bisa sharing, Bapak Ibu. Karena mungkin orang sudah punya pengalaman, ya. Dulu ngomong tas, ternyata tersinggung, ya. Tanpa kita sadari ternyata tersinggung, ya. Saya pun pernah mengalami gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya dalam suatu khotbah, padahal yang kita khotbahkan hal yang umum, sangat umum semua. Dilalah, tidak lama kemudian ada WA masuk, ada SMS masuk, Pak, kenapa khotbah tentang saya? Padahal mikir pun tidak, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, makanya kadang lebih kalau khotbah di luar, kalau tugas di luar tuh kadang lebih ringan, enteng. Karena mau nembak apapun rasanya tuh des ya. Habis itu kan pulang, selesai. Kalau di gereja sendiri kadang bisa seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dari satu sisi. Sebaliknya dari sisi lain pun kita juga bisa menjaga hati kita, ya. Termasuk saya, Bapak Ibu, dalam kumpulan pendeta pun bisa ada orang yang memang niatnya itu menyudutkan, kalau ngomong itu memang tidak mengenakan, untuk menyudutkan. Bagaimana kita jaga hati kita sendiri, ya. Di satu sisi kita bisa kemudian ngomong dengan orang lain dengan enak tanpa tersinggung. Bapak Ibu, kalau punya sahabat atau teman seperti itu, kita ngomong apa adanya, dia menerima, dan kita pun diomongi apapun menerima, itu bagus kalau punya sahabat seperti itu. Dan di sisi lain kita bisa menjaga hati kita sendiri, sehingga apapun orang lain katakan, kita berusaha untuk menjaga hati. Karena apa? Kasih dari Tuhan, ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kuncinya di mana? Adalah kuncinya kita mengasihi, bukan kita minta terus untuk dikasihi orang lain. Ya, seringkali yang terjadi masalah kan karena kita minta diperhatikan orang lain, kita minta terus dikasihi orang lain, kita minta terus dikasihani orang lain, tetapi kita tidak sibuk untuk mengasihi orang lain. Ya, kita tidak sibuk untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kalau kita sibuk mengasihi orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya tidak ada tempat lagi untuk ego kita sendiri. Untuk kita merasa, kok saya tidak diperhatikan ya? Kok saya digelendengi? Kita lihat orang lain lagi ngobrol berdua, kita sendirian, kita rasanya, waduh, kok aku digelendengi ya? Kayak ngomong ke yang mana gitu, padahal tidak, ya, padahal tidak seperti itu. Nah, maka kita mulai, Bapak Ibu, kasihilah jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Di situ justru kita punya fokus mengasihi orang lain, menangisi jiwa-jiwa yang lain yang belum mengenal kasih Tuhan. Baru kemudian kita tidak kemudian disibukkan dengan perkara-perkara, wah, kok saya disakiti, kok saya mengalami ini, saya mengalami itu. Maka sekali lagi, gereja yang baik, gereja yang dewasa tidak terus-menerus berputar tuh ya. Bisa jadi ada masalah, tetapi tidak terus berputar pada masalah si A kepahitan, ya. Kemudian besoknya pemberesan, kemudian selesai. Besoknya lagi si B yang kepahitan karena perkataan orang, karena apa. Besoknya lagi pemberesan, kemudian selesai. Kemudian si C kepahitan, besoknya pemberesan, selesai. Akhirnya muter terus, Bapak, muter. Kita tidak selesai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hanya ngurusi masalah kepahitan orang. Ya, demikian pun kita kalau tidak merasa sadar diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun kita mengalami bentrok ke masalah yang sama. Misalnya apa? Tersinggung. 10 tahun yang lalu saya tersinggungan orangnya. 20 tahun kemudian saya masih tersinggungan. 30 tahun kemudian saya masih tersinggungan. Artinya tidak ada yang berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, kadang-kala Tuhan izinkan
kita mengalami masalah dengan orang-orang untuk apa? Mendewasakan kita. Ya. Dan kalau kita mau dewasa dikatakan bukan di tempat kita sendiri seringkali. Ya. Saya mengalami berbagai macam proses, misalnya banyaknya ya ketika saya di luar kota. Dulu waktu saya kuliah di Jogja 4,5 tahun lebih, ya, bagaimana ketemu dengan orang-orang yang berbeda dan tidak ada ibaratnya orang yang membela. Ya. Kalau kita masih di rumah kan bapak kita bisa membela, ibu kita bisa membela, kakak kita bisa membela. Tapi kalau di luar nggak ada yang peduli. Kamu anaknya siapa tidak peduli. Kamu mau tersinggungnya sana, kamu mau marah ya sana tidak peduli dan lain sebagainya. Ya, itu di Jogja orang-orangnya masih halus Bapak Ibu. Ya, saya kuliah kemudian di Surabaya itu orang-orangnya lebih lagi, lebih kasar, lebih apa aneh, lebih ceplas-ceplos omongannya. Ya, mereka tidak ragu-ragu ngomong di depan. Kalau misalnya ada masalah sama kita, ya orang-orang Surabaya, Jawa Timuran. Nah, tetapi dari situ, dari dulu yang kalau saya katakan saya ini melankolis, ya. Di rumah melankolis, di Jogja mulai berubah, di Surabaya mulai berubah. Artinya apa? Kita tidak bisa terus hidup seperti itu kalau kita mau maju di dalam Tuhan. Ya. Tuhan izinkan perubahan demi perubahan terjadi untuk apa? Membentuk kita. Ya. Untuk membentuk kita, untuk membentuk karakter kita. Ya, maka Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali ujiannya itu bukan saat rame-rame seperti ini, tapi ujiannya saat kita sendiri, saat kita diomongi orang lain, saat kita dirugikan orang lain. Disitulah Tuhan melihat kita, apakah kita mau satu level lagi lebih dewasa bersama dengan Tuhan, tidak mudah tersinggungan. Ya, nah ini Bapak Ibu, maka kuncinya seperti tadi, mengasihi. Lebih dulu mengasihi. Kita sudah mendapat kasih yang besar dari Tuhan, kasih yang terbesar, karya terbesar. Mari kita belajar untuk mengasihi orang lain, bukan hanya minta dikasihi, bukan hanya minta dikasihani. Ya, dan puji Tuhan, itulah yang menjadi perbedaan antara orang yang ada dalam kegelapan dan yang ada di dalam terang. Dan saya percaya kita di sini semua sedang terus menuju pada terang yang sejati. Ya, saya ngomong sedang terus artinya kita masih berproses. Ya, kalau dalam Amsal dikatakan sampai rembang tengah hari, ya. Terang yang terus sampai rembang tengah hari. Kita nggak mungkin langsung oke, langsung baik, tapi kita terus berproses sampai rembang tengah hari, yang artinya di sisi lain kita tidak mau terus dalam kegelapan. Karena dalam kegelapan itu tidak enak, seperti buta, tidak tahu arah dan tujuan. Ya. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan untuk kita sekalian. Kita bisa memilih menjadi mau terus ke dalam terang atau mau dalam kegelapan. Kuncinya adalah kasihilah sesama kita. Lebih dulu mengasihi daripada minta untuk dikasihi orang lain. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sekalian. Dan saya buka ruang untuk sharing, menambahkan atau mau bersaksi atau ada yang punya pengalaman hidup, ya, tentang hal ini. Monggo. Saya tak dulu ya. Oh nggih, siap. Rindu saya 2 minggu nggak mengikuti. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan hambanya. Sore hari ini saya akan menyampaikan 2 hal. Mungkin yang pertama kesaksian dulu. Yang kedua nanti sedikit ada mungkin saya minta pencerahan. Pertama kejadiannya sore kemarin sekitar jam 3:30. Saya pagi kan goreng brokoli lah gitu ya, terus masih ada sisa setengah piring saya taruh di meja biasa. Nah itu pagi masih ada, tadi saya goreng, siangnya itu sekitar jam 3:30 masih ada. Terus tak lihat semuteng gitu loh, disemutin gitu. Nah kan saya kalau goreng brokoli kan piring saya kasih tisu yang penyerap itu, baru kalau yang sudah digoreng saya taruh di atasnya, jadi minyaknya tuh ngumpul di tisunya. Saya taruh di kompor, saya pikir untuk mengusir
apa itu semut-semutnya, saya pikir gitu. Saya hidupin, saya matiin, dah kan semutnya mulai kemana-mana, saya hidupin lagi, saya matiin sampai 3 kali. Terus udah panas itu piringnya, saya matiin kompornya, saya ke kamar. Nah baru selang berapa detik saya ke kamar, ada suara tak gitu pecah. Saya langsung lari, saya pikir apa yang jatuh, gelas apa-apa. Saya ke dapur, ternyata api sudah menyala di atas piring itu yang pecah, dan itu di atas kompor, dan sebelahnya itu gas 12 kilo. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya bilang gitu, saya bingung. Saya sendirian di rumah ya, nggak ada siapa-siapa, cuma ada Tuhan Yesus. Saya bilang, ya ampun Tuhan Yesus tolong, saya sampai bingung, mau saya apain ini api. Itu api sudah keluar, sudah di atas piring itu yang sudah pecah-pecah kemana-mana. Terus saya langsung pikir ambil lapel yang basah, saya langsung taruh ke atas itu gorengannya itu yang pecah itu di atas kompor itu. Puji Tuhan, haleluya, api langsung mati. Itu mungkin kalau Tuhan nggak melindungi saya, bisa terjadi hal-hal yang sepele, itu bisa terjadi kebakaran. Cuman saya percaya ini Tuhan masih melindungi saya dan rumah saya. Ya mungkin juga ini buat pembelajaran saya juga. Mungkin dari minyaknya itu bisa, dari panasnya itu ya saya. Mungkin dari panasnya itu terus bisa menghasilkan api. Jadi itu juga biar saya nggak seperti itu lagi gitu. Dan memang benar-benar Tuhan Yesus luar biasa melindungi saya kemarin sore. Saya terlepas dari kebakaran, dan saya sendiri juga puji Tuhan selamat dan bisa berkumpul di tempat ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Terus yang kedua, tadi Bapak Gembala membicarakan tentang kebenci, saya pengen tanya perbedaannya membenci. Kalau kita nggak ada kebencian dan kecewa gitu, kita kan membenci jelas nyong benci karo DE kan gitu ya. Tapi kalau kecewa kan istilahnya lebih halus lagi, saya kok kecewa ya sama orang itu gitu loh misalnya. Nah apakah itu juga kita berarti sama juga kita di dalam kegelapan, istilahnya itu sama halnya juga nggak baik buat kerohanian kita. Untuk kebencian itu juga ada di dalam diri kita, kekecewaan itu ada di dalam diri kita kan. Untuk menuju terang kan kita harus nggak ada benci, nggak ada marah, nggak ada kecewa, dan nggak ada apapun. Tapi ya kadang sebagai manusia kadang kecewa. Nah itu kecewanya apakah hampir sama, apakah sama saja dengan kebencian itu? Itu yang Bapak Gembala. Terima kasih Mbak Eli, kesaksian dan pertanyaannya. Bapak Ibu ada lagi? Sebelum Pak Edi. One by one aja. Oh, one by one. Oh, siap. Biar udah mateng gitu. Oh, oke, siap. Mungkin sedikit menanggapi aja ya. Iya. Jadi karena ini sifatnya sharing juga kan, jadi sebelum nanti jawaban yang full, nanti saya sedikit menanggapi aja. Iya. Antara kecewa sama benci itu biasanya tuh, benci itu sudah akumulasi dari kekecewaan. Jadi awalnya itu pasti berdasarkan kecewa. Ya, misalnya kadang kita gelo gitu kan, gelo dulu, waduh kok kayak gini ya, nah gitu kan, kok rasanya. Nah itu kalau tidak langsung dihancurkan saat itu juga, itu akan berkembang, lama-lama akan menjadi satu kebencian gitu. Nah makanya kalau bisa lagi di level kecewa ini kita bereskan dulu. Jadi ya wis, namanya manusia ini kita harus sadari tidak ada yang bisa sempurna. Ya itu satu hal yang perlu kita sadari, bahwa tidak ada manusia yang bisa sempurna, dan tidak ada manusia yang bisa memuaskan semua orang juga. Jadi pasti suatu saat sehebat-hebatnya orang, ya seperti tadi dikatakan, bahkan hamba Tuhan pun yang kita anggap patokan, wah ya, mungkin bukan gembala, mungkin kita lihat kadang pendeta besar ya, kadang yang wah, ujung-ujungnya apa? Nanti kita melihat satu hal kecil aja ya, sifat dasar manusia gini, 9 kebaikan, begitu kita lihat satu aja yang jelek, itu sudah kecewa. Nah itu kalau kita dibumbuin lagi sama iblis, nanti pertama kita
sudah kecewa terus ditambahi lagi, waduh iya kok kayak gitu terus, wah kamu tidak diperhatikan itu terus, apalagi gini, akhirnya nanti lama-lama menjadi benci. Ya kalau sudah timbul kebencian itu ya namanya kita benci orang sama aja udah bunuh orang juga kan ya, terutama pembunuhan karakter juga. Ya itu yang repotnya kan, setelah kecewa itu biasa, kecewa itu kadang tidak kita pendam sendiri, akhirnya menular gitu. Ngerti orang sih kayak jane dikira api jebulane, walah wis nek dhewe ngerti asline koyo ngene ya toh. Mesti kan kecenderungannya seperti itu. Akhirnya dari satu orang berkembang ke yang lain, wah yang di sini tambahi lagi ke sini, wah akhirnya kebencian yang tadinya hanya pilih kita sendiri jadi banyak orang. Nah itu virus. Ya makanya begitu kita mulai merasa kecewa, ya kita malah justru saya lebih suka sih kalau kita kecewa sama orang, kita selesaikan sendiri. Kalau memang kita perlu langsung ngomong sama orangnya, lebih baik langsung daripada itu berkembang ke yang lain. Ya even siapapun yang kita merasa kecewa, lebih baik kita ajak ngobrol aja. Kok saya rasanya kok kurang pas ya kok gini-gini, atau kadang kan salah paham, mungkin kadang ya memang wah aku ini karepe harusnya kok kamu itu seperti ini, kok ternyata seperti ini gitu loh, kok bisa gitu, mohon penjelasannya atau gimana gitu. Ya, kalau memang tidak bisa dijelaskan dengan cara ini, ya sudah, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan ya matikan kekecewaan itu sudah. Ya kita minta ampun aja, ya udah. Kalau memang sudah seperti itu ya syukuri aja udah ya. Ya itu aja tambahan sedikit. Terima kasih Pak Elman tambahannya. Mungkin Pak Pak Iwan, Efesus 5 ayat Efesus 4 ayat 31 ya. Hampir sama sih kayak tadi. Efesus 4 ayat 31 ini 5 virus yang bahaya. Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Mungkin kecewanya sedikit berhubungan kan kepahitan gitu ya. Kecewa bisa seperti kata Bapak Elman tadi, akumulasi seringkali, mulai dari kepahitan tidak dibereskan nanti jadi geram itu kita ketemu orangnya luarnya baik tapi dalam hati ini kayak membara, geram tidak diselesaikan akhirnya jadi marah tuh mulai keluar kayak apa tuh, gunung berapi mulai keluar pedus gembel ya. Sudah marah mulai berani bertikai, gelut di media sosial, saling sindir di status misalnya itu kan pertikaian, akhirnya jadi fitnah. Terakhir fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan katanya seperti itu. Jadi fitnah itu katanya seperti itu. Jadi ya seperti Bapak Elman tadi, dari awal kita sudah kecewa, mungkin kita bisa perbaiki dulu di situ. Masalahnya kecewa itu bisa macam-macam juga. Ada orang kecewa dengan dirinya sendiri, tidak bisa menerima diri sendiri, itu bisa kecewa juga, teman. Penanganannya tentu berbeda dengan orang yang kecewa dengan orang lain. Ya, kecewa dengan orang lain. Terus kemudian ada lagi orang kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan karena sekian banyak doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Nah, maka berbeda-beda, tetapi intinya bahwa seperti tadi kembali ke bagaimana kita bisa melihat Tuhan ya, kembali ke situ sih. Kalau kita sebagai orang Kristen kembali melihat Tuhan Yesus, kita mengampuni orang itu bukan karena kita merasa baik dengan orang, bukan karena kita merasa hebat lalu kemudian kita bisa mengampuni, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni, maka kita pun belajar mengampuni orang lain. Bukan perasaan tapi keputusan ya, katanya seperti itu. Maka memang ada waktu saya akui, ada waktu. Kita sebagai manusia perlu waktu. Maka dalam tahap waktu itu pun Bapak Ibu saudara sekalian, misalnya ada treatment misalnya kalau tentang status WA lah ya, mungkin ya, kan sekarang Bapak Ibu kan WA semua ya. Kalau memang kita sedang kecewa sama orang lain, kita masih punya ada waktu, kita masih belum bisa pelong untuk berdamai, kita matikan saja, bisukan saja statusnya, ibaratnya seperti itu. Bukan kemudian kita etok kuat, kemudian kita lihat statusnya, terus padahal kita panas.
Ya kita bisukan nggak apa-apa, kita berikan waktu untuk siapa? Diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengampuni orang lain kalau diri kita sendiri tidak beres di hadapan Tuhan, kan seperti itu. Kita berikan waktu. Kita belum bisa ketemu sama orang lain berpapasan, ya sudah. Kita memang masih ada waktu. Bukan berarti kita tidak mengampuni, tapi kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Kita paham, tahu, maka kita mengampuni itu lebih. Oke, jadi kita mengampuni itu tidak bisa dipaksakan. Mengampuni, mendoakan orang lain tidak bisa dipaksakan. Ya Bapak Ibu, kalau memang kita masih membutuhkan waktu untuk diri kita sendiri, berikan waktu untuk diri kita sendiri, mengerti kasih Tuhan seperti apa, merasakan cinta Tuhan seperti apa, dan baru kemudian kita bisa memberikan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita tidak merasakan ampunan Tuhan, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki dan tidak rasakan. Kalau tidak merasakan berkat Tuhan, kita tidak bisa memberkati orang lain. Ya, seperti itu. Maka seperti tadi, ya kecewa, dan Tuhan Yesus katakan juga berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa serta menolak aku. Ya, jangan sampai kekecewaan itu membuat hubungan kita sama Tuhan misalnya jadi terganggu. Pasti doa kita terganggu, pasti. Kalau kecewa, kalau seperti itu. Nah, intinya ya kasih Tuhan yang memampukan kita, ya, bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih demikian. Amin. Yang jelas kekecewaan, kebencian itu menyiksa diri sendiri. Apalagi yang kita kecewa, yang kita benci, orangnya malah tidak tahu sebenarnya kan. Kalau kita benci sama orang itu, ya kita yang menyakiti diri sendiri kok. Ya. Orangnya ketemu kita santai-santai aja, tapi dalam hati kita, wah dongkol, asem gini ya. Padahal orangnya biasa aja, santai aja, itu malah menyiksa diri kita sendiri. Benci tapi rindu, Pak. Oh. Cocok. Monggo yang mau melanjut. Oh iya, ini enggak biasa lah. Ya memang apa? Kecewa, benci itu memang makanan sehari manusia ya. Dimanapun mesti kita merasakan kecewa, kita udah mempercayai orang, tapi kadang orang itu malah mengecewakan kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol, jadinya benci. Kalau benci ya udah kita tidak bisa apa, doa kan repot juga. Doanya kan doa Bapa kami kan ampuni dosa kesalahan orang lain seperti kami mengampuni orang kita. Ya intinya kalau saya sih kalau benci, kecewa biasanya itu apa? Kalau memang tidak pengaruh banget dengan apa? Dengan kalau apa namanya nyawa apa itu ya, intinya kita Tuhan aja yang minta kita itulah kekuatan lah. Intinya kita cuma pelaku, cuma Tuhan yang melakukan aja. Itu aja Om Yes. Siap Pak D. Proses intinya lah. Saya hanya nambah aja nih. Terima kasih, ini baru pertama kali datang sini. Artinya saya kembali ke rumah lagi, bukan anak yang terhilang. Soalnya kalau saya anak yang terhilang nanti tidak dapat warisan. Saya nggak mau. Artinya gitu. Jadi kalau definisi saya sama seperti Pak Elman ya, namanya kecewa, sakit hati itu cenderung menyakiti pribadi kita. Saya belajar kayak gini, mohon maaf nih, karena dasarnya pengalaman juga, pengalaman sekolah preman ya. Jadi dari preman kita kan angkatnya ke situ. Jadi cenderung untuk menyakiti, karena ini akan muncul ke satu. Kita nabung kecewa muncul ke dendam. Otomatis itu muncul ke dendam. Kalau dendam tidak kesampaian, akan bentur pribadi kita. Dan otomatis itu menyakiti kita secara pribadi.
saya emosi dengan jenengan, anak istri ikut tersakiti, saya secara pribadi emosi toh, mabuk, kan gitu, membentur ke badan kita, membentur ke awak kita, itu sudah kontak pasti. Tadi Pak Yusaya menyampaikan mengasihi ini paling berat. Kontak mengasihi paling berat karena kata dasarnya kasih. Sampean wis ngasih belum? Ayo kono, tak tanya sekarang. Sudah ngasih belum? Ngasih hati ini, ngasih pikiran ini, ngasih harta ini sudah belum? Berat kita jadi wong Pantekosta. Delo-delo perpuluhan, delo-delo persembahan, ayo ngaku. Ya enggak berat. Bukan masalah itunya. Ngasih itu hanya sebuah perwujudan. Dengan bisa ngasih hartanya, otomatis dengan tidak akan pernah terikat. Yang terkasih. Itu sudah otomatis. Tapi kalau jenengan belum tahu definisi kata mengasihi yaitu kasih, ya sudah. Bolak-balik anak-anak isinya dendam sakit hati. Itu sudah rumus pasti. Jadi gambaran saya secara pribadi, waduh, luar biasa kita belajar. Saya melanglang dari sana ke sini mencari, ya ceritanya kayak zaman sekarang nih, ada film namanya Jesus Revolution. Nah, itu hidup saya, melanglang mencari jati diri saya dengan kebencian, karena kasihnya tidak ada. Dan otomatis kita dibenci. Kalau saya sudah menanamkan rasa benci, kecewa, kita akan dibenci. Otomatis itu. Sudah otomatis. Karena apa? Di dalam keluarga saya pun demikian. Keluarga loh ya, dalam arti ini saudara-saudara. Apalagi dalam gereja. Kita hanya sekedar bertanya sama pendeta. Judulnya itu tadi. Waduh, aku kecewa dari pendeta. Kadang kita hanya tanya, tapi jawaban yang mengecewakan. Ini kita simpan sekali, 2 kali, 3 kali, waduh, numpuk kita nyelengin kan. Muncul dari emosi kan gitu. Tapi kita akan menikmati. Coba jenengan hilangkan. Ini kita belajar, saya pun dalam pelajaran. Kalau saya tidak diizinkan sakit, saya tidak akan pernah merasa kayak gini. Saya diizinkan sakit sebelum COVID. Jadi saya merasakan benar. Wah, pria caranya jadi wong sabar, Pak. Bagaimana jadi orang sabar? Sabar, rendah-rendah. Sudah direndahkan keluarganya. Wes, ini gimana? Gue tiap malam coba almarhum ibu saya menanti, bukan bapak saya, almarhum ibu. Karena apa? Waktu meninggal, terakhir kan Dayat ya, Dayat mau menikah di gereja, mau pemberkatan, saya datang dengan ibu dalam posisi sakit. Setelah itu pulang, ibu mau meninggal. Wah, mohon maaf nih, tetangga kan seberang semua. Wah, diadani dan sebagainya. Terus pokoknya surat ayat kursi, balang jengkok, sandal dan sebagainya lah. Gak mau ya. Terakhir saya cuman apa? Saya bangun tidur, tak rangkul loh. Tak rangkul di sini. Saya bilang, "Ma, mau pulang." Dia manduk sini. Oh ya Tuhan wis nunggu dah. Ora apa-apa. Semua sudah ikhlas semua. Pulang-pulang no. Dengan senyum dia meninggal. Les. Saya tahu. Dari situlah saya mengetahui bahwa kita benar-benar diambil sama Tuhan. Warna kasih yang luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu? Begitu ibu saya diambil, saya melihat bahwa nyawa itu milik Tuhan, bukan malaikat,
sing ngambil, bukan babunya, bukan. Tuhan langsung yang jemput. Makanya kita jangan takut mati. Wong kita sudah dikasihi dulu kok. Tinggal kita kembali. Berani enggak mengasihi? Hukumnya adalah satu, kasih, kata kasih itu saja. Kasih itu apa? Nun sewu, definisinya bukan harta. Harta itu hanya bentuk saja. Tapi ini hati. Kalau panjenengan sudah merasakan wis enak, saya pun enak melakukan. Kemarin wah gerakap kita cari gereja itu saya bingung. Dan jangan salah, setiap malam saya anak istri sharing. Tidak ada yang namanya gereja. Orang gereja ngajak kita, ayo ke tempat kita, tidak ada tujuan. Pasti dia punya tujuan. Tapi kalau kita datang, saya dulu pergi karena saya tidak pamit. Dan saya pulang pun tidak bermasalah. Konteksnya simpel. Saya tidak akan pernah dicari. Dan jemaat lain pasti tidak berani ngajak kita. Karena takut apa? Mengko ndak ngopeni gitu dah. Ini rumus pasti. Tapi kalau kita pulang ke rumah kita, harap topeni karmu, ora karmu. Wong kita pulang, iya kan? Gembalanya dia suket saanane kan gitu. Pangan kono ora kono. Kita ini konsep radikal kita kayak ingat kita orang Pentakosta. Tidak harus makan roti, tidak harus makan daging. Karena kita domba makannya rumput lah, gembala punya rumput kayak gini loh. Aku lengaret kok ini loh. Doyan pangan roh doyan wis. Hanya kita saja. Oh, terima kasih yo, Pak Gembala. Dengan sudah ngaret ke itu aja. Kata terima kasih. Kembali itu, monggo. Ada yang mau nambahi? Saya naik aja. Benar sekali tadi apa yang disampaikan Pak Eman, Pak Edi, kecewa itu awal dari kebencian akan melahirkan kebencian. Saya pernah mempunyai pengalaman yang luar biasa itu, kecewa yang luar biasa dan benci yang luar biasa. Kalau bisa gitu loh, saya hancurkan, saya ules kalau bisa. Dan memang betul apa kebencian yang ditanam atau dibiarkan bertahun-tahun itu untuk menyembuhkan sulit, ya butuh waktu. Dan itu saya alami. Tetapi ketika sudah mengenal Tuhan, Bapak Gembala almarhum, ampuni, kasihi, doakan. Selalu itu. Ampuni, kasihi, doakan. Biar ngampuni, wong sambil minum menyakitkan. Sejak kecil saya sudah disakiti seumur-umur kan. Nah, ditambah lagi ibu saya. Bagaimanapun juga itu bapakmu. Jadi pertentangan batin yang luar biasa bertahun-tahun. Tetapi ketika sudah bisa mengasihi, ada tenang, ada damai, ya lepas. Itu tidak gampang, pakai proses lama sekali. Tetapi ketika sudah bisa mengasihi, saya ditunggu kedatangan saya. Kok lama kamu nggak datang? Kamu sakit? Kamu sehat loh? Gimana kabarnya? Gitu loh. Sehingga semuanya berubah menjadi manis. Tetapi untuk mengasihi satu orang berbeda dengan mengasihi orang lain. Kadang
bisa mengasihi satu orang ini dengan yang lain masih perlu proses. Belum bisa mengasihi teman yang menyakiti juga belum begitu menyakitkan, tidak langsung bisa mengasihi. Butuh diam, butuh tenang, butuh bagaimana caranya untuk supaya mengalahkan perasaan sendiri, seperti itu. Nah, ketika kebencian itu ada yang mungkin seperti yang ada di luar sana bisa membunuh. Saya sendiri juga di sini otaknya bagaimana rasanya, bagaimana caranya untuk bisa menghancurkan gitu, bagaimana caranya ketika saya harus membalas apa yang sudah perasaan sakit hati saya itu, bagaimana caranya untuk membalaskannya. Jadi rancangan-rancangan yang ada dalam otak itu hanyalah untuk menghancurkan. Tetapi Tuhan Yesus memang luar biasa, bisa mengubah rasa pahit itu menjadi manis, bisa mengubah air mata itu menjadi ria. Sekarang semuanya sudah berubah, semuanya sudah bagus, semuanya sudah manis. Bahkan kalau saya tidak datang, saya ya di WA oleh ibu saya juga di WA, iya Mbak sehat gitu. Saya sendiri kalau menyapa ibu saya ya, halo ibuku yang cantik, halo ibuku yang baik gitu. Jadi semuanya bisa baik, manis. Itu semuanya karena kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada saya, dan saya mengasihi orang yang mengecewakan saya. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk di doa syafaat. Seperti itu. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan dan juga sharing dari saudara-saudara semuanya yang sangat berguna sekali bagi pribadi kami terutama. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kami mohon nanti Ibu Penasihat untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur oleh anugerah-Mu Bapa. Engkau masih kasih kami semua kesempatan sehat panjang umur saat ini kami boleh berkumpul di tempat sini. Tuhan juga memberkati keluarga di sini untuk disediakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga Tuhan, sebelumnya kami menaikkan doa syafaat sebelum Kau ampuni kami sering mungkin banyak kekurangan, kelemahan. Tuhan juga tolong setiap firman yang ditaburkan boleh berbuah bagi kami ya Bapa, buah yang manis ya Bapa, semuanya untuk hormat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan juga semua saling akan saling membagi, Tuhan supaya saling menjadi berkat, saling pengalaman satu dengan lain Tuhan Roh Kudus yang tolong senantiasa ajarkan kami, berikan kekuatan Roh Kudus yang bisa memampukan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa, bukan kekuatan kami sendiri tetapi oleh kekuatan-Mu yang dari Roh Kudus-Mu yang berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati semua yang hadir ya Bapa, keluarga-keluarga semua Tuhan memberkati, seluruh jemaat Tuhan berkati mereka, Tuhan juga berkati baik ibadah besok ada latihan maupun Sabtu persekutuan, minggu ibadah umum, sekolah minggu remaja, Tuhan memberkati. Tolong juga jemaat mereka yang keadaan sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka, mohon minta anugerah-Mu Bapa, tolonglah mereka semua. Bahkan waktu juga yang di Jarak Sari sana Tuhan, di Madusari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia Tuhan dia stroke Tuhan jamah. Mohon minta anugerah-Mu Tuhan supaya dia juga kembali kepada Engkau, supaya dia juga dapat keselamatan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik anak-anak-Mu yang lain, ibunya Ibu Bambang, Tuhan juga
jamah pemulihan, Tuhan tolong. Baik juga Enciknya si Apeng, Tuhan juga jamah, Tuhan tolong mereka. Si Agus juga Tuhan berikan kesembuhan dengan sempurna Bapa. Semuanya untuk hanya hormat dan muliakan nama-Mu. Hanya Engkau adalah penyembuh, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Tuhan tolong, mungkin ada anak-anak-Mu yang lain, Tuhan jamah. Nah juga anaknya Mas Yesus, Daniel dan adiknya, Tuhan juga jamah dan berikan kesembuhan kepada mereka yang cacarnya, Tuhan sembuhkan dan pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah semuanya. Tolong supaya semua orang tua juga diberikan ketabahan, kesabaran ya Tuhan, apa mereka menghadapi. Tolong juga semua jemaat, mungkin ada yang lemah dikuatkan, yang malas berikan roh kerajinan ya Bapa, kembali beribadah kepada Engkau. Tambahlah juga jiwa-jiwa baru Tuhan, kalau ada yang belum kerja buka jalan, yang mungkin kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Pada sore hari ini seberapa kami yang hadir, kami datang, mungkin ada yang kurang sehat fisiknya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna. Kuasa biru-biru-Mu kalau penyembuh ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah semua, kalau Tuhan juga ajarkan kami senantiasa mendekatkan diri. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan, ajarkan kami senantiasa menguduskan di setiap pribadi kami, lepas pribadi lebih dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami doakan negara bangsa kami ini, Indonesia Tuhan, negara Indonesia dipulihkan ekonominya Tuhan. Tolong baik presiden, wakil presiden semua Tuhan memberkati mereka di mana mereka, maupun juga seluruh kabinetnya Tuhan juga memberkati di mana mereka akan bertugas Tuhan. Baik saat ini juga pemerintah kami akan bertugas dimanapun menghadapi lebaran, dimanapun mereka tugas. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pimpin semua berjalan dengan aman, damai, dan Tuhan tolong jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan tolong semua, baik juga saudara-saudara yang setanah senegara kami ini, mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya banyak boleh mengenal Engkau menjadi juru selamat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan berdoa berkati keluarga di sini, saudara bawa mereka, keluarganya, suami istri, orang tua, anak-anak, Tuhan juga memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang hadir Tuhan juga telah memberkati kami semua dengan rohani jasmani, semua Tuhan memberkati. Sebentar juga kami akan kembali ke rumah masing-masing, jalan kaki, naik kendaraan, makan yang jauh, yang mendekat, Tuhan lindungi perjalanannya supaya tiba di rumah dengan selamat, tidak kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup persekutuan ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doain kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.